Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana wa iyyakum ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Wallahu dan Allah yuridu menginginkan ayyatuba 'alaikum untuk memberikan taubat kepada kalian semuanya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat. Ketika kita melaksanakan dosa, kita terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan bagi kita jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita bertaubat maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taubat pada kita. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati, dan menghendaki orang-orang yang mereka mengikuti asy-syahawat. Ini syahwat yakni dari kalangan orang-orang kafir dan dari kalangan ahlul maksiat yang mereka mendahulukan hawa nafsu mereka di atas apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan ada di antara mereka beribadah kepada hawa nafsu mereka. Mereka menghendaki, ya, wa yuridul ladzina yattabi'un syahawat an tamilu, bahwasanya kalian condong meninggalkan as-sirat al-mustaqim menuju jalan yang lainnya, mailan azima, dengan kecondongan yang besar. Ini yang dikehendaki oleh mereka. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridullah, Allah menghendaki an yukhaffifa, untuk memberikan keringanan ankum, dari kalian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan keringanan kepada kita semuanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan khuliqal insan, diciptakan manusia, dha'ifa, dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ini adalah jumlatun musta'nafah, jumlah yang musta'nafah yang menduduki kedudukan taklil dari takhfif Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan takhfif kepada kita dalam membebani peribadatan kepada kita, dan termasuk di dalamnya apa yang sudah kita pelajari, kalau kita tidak mampu menikah dengan wanita muslimah yang merdeka, kita takut terjerumus dalam perzinaan, kita boleh menikah dengan wanita muslimah dari kalangan budak. Ini adalah keringanan dari Allah SWT, dan juga hampir semua agama kita dibangun di atas keringanan, dibangun di atas kemudahan. Kenapa demikian? Karena Allah SWT mengetahui bahwasanya kita ini lemah dari segala sisinya. Ya. Karena itu banyak sekali kita mengikuti hawa nafsu kita daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah ta'kulu, kalian semuanya makan, amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian. Perkataan wala ta'kulu amwalakum ini maksudnya adalah memakan harta sesama
kaum muslimin. Dikatakan amwalakum karena memang kaum muslimin ini adalah ibaratnya adalah jasad yang satu. Bil batili dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali bahwasannya ada perdagangan yang kalian lakukan. Ila di sini ada yang mengatakan adalah maknanya adalah istisna munqati karena tidak ada hubungannya dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Illa an takuna, kecuali bahwasanya ada perdagangan kalian adalah perdagangan antaradin minkum yang dibangun di atas saling ridho meridhoi di antara kalian. Karena itu salah satu syarat sahnya jual beli adalah jual beli tersebut dibangun di atas keridhaan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh anfusakum, jiwa-jiwa kalian. Innallaha kana bikum rahima. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah Allah bikum terhadap kalian rahima, maha pemberi rahmat yang luas terhadap hambanya yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk mendapatkan rahmat. Dan termasuk rahmat Allah SWT dijaganya jiwa-jiwa kita dan harta-harta kita. Sehingga kita tidak boleh untuk memakan harta sesama kaum muslimin dengan cara yang batil, dan kita tidak boleh membunuh diri kita dan juga diri orang lain. Wa may yaf'al dzalika udwana, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yakni memakan harta dengan cara yang batil dan kemudian juga membunuh jiwa dengan tanpa hak, ya. Wa may yaf'al dzalika udwanan, karena melampaui batas, mujawazatan lil had, karena melampaui batas, wa dzulman, dan karena kezaliman, yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, fasaufa, maka akan nuslihi, kami masukkan dia naron, ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, wa kana, dan adalah dzalika tersebut 'ala Allah, atas Allah, yasira, sesuatu yang mudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. In tajtanibu kabaira, in jika tajtanibu kalian menjauhi kabaira, yani kalian berada di dalam satu sisi, dan kabair dzunub, dosa-dosa yang besar, ini berada di sisi yang lainnya. In tajtanibu, jika kalian menjauhi kabaira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang kalian dilarang darinya. Apa makna dosa-dosa yang besar? Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dosa yang besar, al-kabiratu adalah ma fihi haddun fid dunya, apa yang ada di dalamnya haddun fid dunya, hukuman yang telah ditetapkan secara syar'i oleh Allah dan Rasulnya di dunia. Au wa'idun fil akhirah, atau ancaman di akhirat nanti. Au nafyu imanin, atau ditiadakannya keimanan. Au tartibu laknatin, atau adanya laknat pada perbuatan tersebut. Au ghadabin alaihi, ataupun Allah Subhanahu wa taala ini murka kepadanya. Ini makna dari kabairudz dzunub. Nukaffir ankum, nukafir, kami akan mengkafarai sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian, wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kalian mudkhalan karima,
tempat masuk mudkhalan, ini tempat masuk yang karima, yang bagus, yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatamannau, dan janganlah kalian melakukan tamanni, janganlah kalian berangan-angan ma faddalallahu, terhadap apa yang Allah memberikan kelebihan dengannya, ba'dakum, terhadap sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Jangan kalian berangan-angan pindahnya suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain kepada kalian. Karena itu perkataan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa berdasarkan firman Allah ini kita dilarang untuk melakukan sifat yang sangat jelek dalam Islam, yaitu hasud. Hasad, dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah kita mempunyai keinginan agar kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada saudara kita ini hilang dan kemudian pindah kepada kita. Lain dengan ghibtah. Kalau ghibtah ini tidak dilarang. Ghibtah adalah keinginan yang baik dari kita agar kita mendapatkan semisal kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada saudara kita. Ini namanya ghibtah. Ada orang yang pandai, kemudian kita mengatakan, mudah-mudahan saya pandai seperti dia. Ada orang yang bagus, kemudian dia katakan, mudah-mudahan saya yang bisa bagus seperti dia. Maka ini namanya ghibtah. Adapun hasad, kita mempunyai tamanni, mempunyai keinginan, punya angan-angan hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada saudara kita, dan kemudian nikmat tersebut pindah pada kita. Lirijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabun. Lirijali, bagi kaum laki-laki, nasibun, pahala, mimma iktasabu, dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i, dan bagi kaum wanita, nasibun, pahala, mimma iktasabun, dari apa yang mereka usahakan. Ini pahala yang didapatkan oleh kaum laki-laki dan kaum wanita di dunia dan di akhirat. Ini sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Karena itu kita tidak perlu saling hasud, ya, saling mendengki di antara sesama kita. Allah SWT telah menentukan bagian pahalanya masing-masing. Was'alullaha min fadlihi, dan is'alullaha, mintalah kalian semuanya kepada Allah, min fadlihi, dari keutamaannya. Kalian buang sifat hasud yang ada pada diri kalian. Kalian berusaha untuk baik, dan kemudian mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keutamaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alima, maha mengetahui. Walikullin, dan bagi masing-masing kaum laki-laki dan kaum wanita, ja'alna, kami telah menjadikan, mawaliya, warosah, ahli waris, baik dari kalangan usul, dari kalangan furu', ataupun dari hawashi. Baik dari usul, dari pokoknya, ataupun furu'nya atau cabangnya, ataupun hawashi, ataupun yang ada di sekelilingnya. Usul, ini bapak ke atas, ibu ke atas. Furu' itu anak ke bawah. Hawashi adalah
ikhwan, akhwat, kemudian juga a'mam. Nah, ini adalah hawashi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi masing-masing kaum laki-laki dan kaum wanita ahli waris mimma taraka, yang mewarisi apa yang tarakal walidan, apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua, wal akrabun, dan kerabat dekat. Masing-masing telah ditentukan bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina aqadat aimanukum, walladzina, dan orang-orang yang aqadat aimanukum, mengikat, aimanukum, sumpah-sumpah kalian, fa'atuhum nasibahum, maka berikanlah kepada mereka nasibahum, bagian mereka dari warisan. Para ulama menjelaskan bahwa walladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum, bagian mereka adalah 1/6. Namun ini adalah di awal Islam. Kalau pada masa jahiliyah dulu ataupun juga di awal Islam ada istilah muakhad ataupun muhalafah. Muakhad ini persaudaraan yang kemudian berujung nanti kalau salah satu dari orang yang bersaudara tersebut meninggal dunia, maka yang dipersaudarakan dengannya mewarisinya. Ataupun juga tabani, mengambil anak angkat, atau istilahnya kita sekarang apa? Adopsi, ya. Melakukan adopsi. Pada zaman dahulu di awal Islam, kalau seseorang mengadopsi anak, maka anaknya nanti menjadi ahli warisnya. Namun semuanya ini kemudian dihapus dalam Islam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki kekerabatan, yang memiliki hubungan rahim, ini lebih utama sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti kalau memang dari ashabul furud ini sudah tidak ada, kemudian nanti ya, setelah itu dicari ada ashabul asabah atau enggak ada. Kalau enggak ada nanti maka ulul arham yang mewarisi. Ya. Seperti misalnya kholah itu siapa ya, khawah? Bibi dari ibu, ya. Bibi dari ibu, karena dia adla bil unsa, karena dia bersambung dengan mayit, ya. Adla ilal mayyiti bil unsa, dia bersambung kepada orang yang meninggal dunia bil unsa dengan wanita, maka dia tidak mewarisi. Namun nanti kalau memang sudah tidak ada yang mewarisi, yang ada adalah ulul arham, yang diantaranya adalah kholah tadi, maka dia mewarisi. Ya. Adapun anak angkat tidak dapat warisan secara fardu ataupun secara taksib, ini tidak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang mengadopsi anak? Mengadopsi anak yang pertama enggak boleh menisbatkan anak itu pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan warisan. Kalau wanita maka bukan mahramnya. Kalau laki-laki bukan mahram bagi istrinya. Nah, kemudian kalau memang dia sudah banyak berbuat baik kepada kita, tentu Islam tidak menyanyiakan hal itu. Ya, kita boleh kemudian berwasiat atau memberikan atiyah kepada seorang anak yang keadaannya seperti ini. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahida. Ya. Maha bersaksi.
Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.